Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rakatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencoloring mata dan cara men-shadingnya untuk kalian yang pemula. Dan cara ini menurut saya buat sesimpel mungkin dan semudah mungkin. Oke, di sini saya sudah siapkan sebuah line art dan sebuah palet warna yang saya buat, yang dimana palet warnanya identik dengan warna ungu di sini. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat sebuah layer baru di kanvas kalian dengan cara kalian bisa menekan tombol itu atau icon itu, lalu tekan tambah, icon tambah, lalu geser layer baru kalian ke bawah layer art yang kalian udah buat. Di sini saya akan menjelaskan dulu rumusnya. Untuk membuat shading mata itu kita gunakan 5 palet. Rumusnya itu kita gunakan warna yang paling muda, terus lebih tua lagi, lalu hitam pekat, lalu kembali ke warna yang muda tadi. Mau warna apapun, kuning, hijau, formatnya seperti ini. Harus berawal dari yang lebih muda terus berakhir dengan yang lebih muda gitu. Jadi yang nomor 1 itu untuk memberikan warna dasar seperti itu. Lalu kita ke langkah yang pertama. Setelah kita membuat layer baru tadi ya, lalu kita blok gitu. Nah, menggunakan ember cat, menggunakan warna yang pertama yaitu ungu muda gitu ya. Kita blok. Setelah kita blok seperti itu, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat layer baru lagi gitu ya. Lalu kita nyalakan pangkasan gitu ya. Setelah itu ubah yang namanya modus perpaduannya itu menjadi gandakan. Nah, setelah kita ubah, lalu kita pakai atau gunakan pensil pen yang fit ya untuk mengarsir shading yang pertama gitu. Lalu setelah kita memilih pennya, kita bisa langsung saja men-shadingnya gitu. Lakukan shading tipis saja seperti ini gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi tidak penuh kita shading gitu ya dalam satu frame bola mata ini, tapi hanya sebagian saja. Kita sisakan gitu bulatan lonjong untuk bagian nanti sebagai yang lebih terang gitu ya. Soalnya tujuannya di sini hanya memberikan kesan gradasi pada mata seperti itu. Lalu kita harus pelan-pelan saja, tidak usah keburu-buru ya. Perlahan-lahan aja asal maksimal gitu hasilnya gitu. Ketika kita gunakan pen fade gitu, di sini ukurannya dikecilkan dulu ya. Setelah itu kalian blurkan. Setelah kalian sapu tipis tadi, kalian blurkan menggunakan tools blur. Setelah kalian diblurkan seperti itu, kalian sapu tipis-tipis saja ya. Tujuannya ya untuk memberikan gradasi warna seperti itu, biar warnanya itu lebih harmonis. Kalian sapu-sapu tipis saja, tidak usah terburu-buru, nggak apa-apa lama. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya udah untuk yang langkah shading yang pertama. Lalu untuk shading yang kedua, kita bisa membuat sebuah layer baru lagi dengan cara mencet icon tambah, lalu nyalakan pangkasan gitu ya. Lalu ubah modus perpaduannya itu ke gandakan gitu ya. Setelah itu kita pilih warna yang ketiga itu, lalu kita shading bagian atas bola matanya seperti itu. Kita beri warna ungu yang lebih gelap gitu ya, jadi gradasinya itu biar harmonis. Setelah itu kita perbaiki, jangan sampai warna yang ketiga ini, yang lebih tua ini menutup seluruh warna yang kedua tadi gitu ya, hanya sebagian saja. Lalu setelah itu kita blurkan lagi menggunakan tools blur gitu. Kita blurkan secara perlahan. Nah, seperti ini kurang lebih udah. Kita blurkan biar lebih menyatu gradasinya seperti itu. Lalu kita setelah menggunakan blur, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat layer baru lagi.
lalu nyalakan dan ubah menjadi gandakan lagi gitu ya. Di sini kita gunakan hitam yang pekat gitu, warna hitam yang pekat untuk menggambar pupil mata serta memberikan gradasi gelap untuk bagian paling atas di bola matanya nanti. Lalu kita buat pupilnya dulu. Bentuk ini kita pakai pen fit, tetap perlahan aja gitu. Semisal kurang pas kita bisa ubah seperti itu, perlahan saja dibulet-buletin gitu. Ketika sudah pas seperti ini gitu ya, langkah selanjutnya ialah kalian ubah pennya itu menjadi airbrush tapi yang normal. Setelah diubah, kalian tapping manja saja, tetap di layer yang sama. Kalian tapping saja di sini perlahan-lahan. Nah, untuk memberikan kesan lebih gelap gitu untuk bagian atas bola mata atau pupil di sini. Ingat, di sini kita hanya perlu men-tapping saja, tidak usah disapu atau diarsir ya, hanya di tapping saja. Kurang lebih udah seperti ini jadinya pada tahap ini gitu ya. Lalu pada tahap selanjutnya kita buat layer baru lagi, tekan ikon tambah, lalu nyalakan pangkasannya dan ubah mode perpaduan ke menambah. Di sini kita akan membuat berkas cahaya atau pencahayaan gitu ya. Pada bagian irisnya gitu, bagian yang lebih terang, kita gunakan pen yang airbrush yang normal. Nah, kita buat seperti huruf U seperti itu ya. Kita paskan dulu. Nah, kita arsir. Di sini kita arsir, bukan di tappingnya, tapi di arsir. Lalu kita buat bulatan kecil di sini. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti ini jadinya pada tahap yang kelima. Pada layer kelima untuk pencahayaannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan aksesoris gitu ya, atau detail. Nah, dengan cara mengubah pensil atau kuas kita cari di sini yang namanya kuasnya itu, kalau nggak salah namanya itu titik kerlip yang menambah. Nah, itu kita bisa gunakan kuas tersebut, lalu kita arsir gitu, kita sapu tipis saja. Ingat, kita ubah ukurannya dulu ya, ukurannya tuh harus dikecilkan gitu supaya enggak terlalu besar bulatannya seperti itu. Ketika udah pas, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, ketika udah jadi, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mewarnai bagian skleranya gitu ya. Ini untuk skleranya sendiri ada 3 warna yang digunakan. Warna pertama itu biru, tapi nanti birunya kita ubah ke warna putih gitu ya. Birunya untuk dibuat ngeblok aja supaya kelihatan. Shading sklera. Nah, kita di sini akan menggunakan warna biru. Kita buat layer baru lagi ya. Nah, tambah plus lagi gitu. Nah, lalu geser ke bawah warna mata yang tadi. Lalu kita blok. Nah, seperti ini kita blok gitu. Setelah itu kita blok. Setelah tadi kita mewarnai yang pupil gitu ya dan iris, itu digabungkan dulu layernya ya, baru kita masuk ke tahap ini gitu. Lalu sekira udah selesai gitu ya, kita blok menggunakan warna biru, lalu kita ubah gitu dengan cara menekan tombol kecil, lalu pilih FX dan ubah warna menggambar menjadi putih. Nah, seperti itu, udah menjadi putih untuk daerah tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuat shading pertama untuk skleranya gitu ya, bagian sklera namanya. Nah, kita buat shading dengan cara seperti tersebut, sama seperti tadi shadingnya kita gunakan modus perpaduan yang menggandakan. Di sini kita gunakan warna yang kedua pada palet tadi, yaitu abu-abu muda. Lalu sama kita gunakan airbrush yang normal,
Kita tapping saja di sini ya, jangan diarsir, di tapping saja untuk memberikan kesan yang lebih harmonis. Di tapping saja. Setelah kurang lebih dirasa cukup gitu ya, kita buat layer baru lagi, lalu sama modus perpaduannya kita gandakan, lalu pakai yang warna yang abu-abu agak gelap. Kita tapping lagi di sini. Nah, seperti ini kurang lebih ya cara men-tappingnya. Udah ada kesan gelap terang yang udah harmonis di sini. Dan inilah jadinya gitu untuk pada tahap pewarnaan atau memberi gradasi pada sklera. Dan tahap selanjutnya yang terakhir adalah kita buat layer baru lagi, tapi kita gabungkan dulu layer yang tadi itu. Nah, kita buat layer baru lagi, lalu pindah ke atas layer land art untuk memberikan berkas cahaya yang lebih detail lagi. Di sini kita gunakan pensil yaitu dip pen yang halus. Lalu kita buat berkas cahaya di sini buletan. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini kurang pas. Nah, tunggu sebentar, saya nyalakan dulu cerminnya. Nah, seperti ini. Nah, bulatan kecil. Nah, kurang lebih efeknya seperti itu, akan memberikan efek pembiasan gitu. Lalu setelah di bagian ini kalian diberi yang namanya efek seperti ini, warna putih lah. Kalian gunakan pensil dip pen yang halus ya. Lalu ubah ukuran pensil dip pen kalian gitu ya, lebih kecil lagi gitu, untuk memberikan berkas pada area dalam gitu ya. Nah, seperti ini kalian buat garisan kecil melengkung, lalu seperti itu sama gitu ya. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan efek berkas cahaya biar terlihat seperti mata pada umumnya. Lalu di sini kita hapus, lalu kita buat seperti itu. Nah, kurang lebih jadinya kan seperti ini. Udah selesai gitu ya. Tinggal kita memberikan detail-detail yang lainnya seperti itu. Cukup mudah bukan gitu ya untuk tutorial kali ini gitu. Dari yang kita tadi menggunakan pewarnaan palet yang 5 layer, terus pindah ke 3 layer, terus yang terakhir yaitu adalah finishingnya seperti ini. Untuk yang pertama tadi, untuk mewarnai daerah pupil dan iris itu tadi kita gunakan 5 layer seperti yang ada di panduan tadi. Terus untuk skleranya sendiri yang warna putih gitu itu, nah itu kita gunakan 3 layer saja gitu. Dan untuk terakhir tadi layernya yang ada di atasnya layer land art kita gunakan sebagai pencahayaan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Bagus bukan? Dan sangat simple. Kalian bisa mempraktekannya langsung di rumah kalian. Selamat mencoba dan jangan menyerah. Oke. Sampai jumpa di next video. Bye bye.